Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi al-kiram. Ila hadrat jamil anbiya wal mursalin wal mu'minin wasyuhada sholihin. Jamil malaikatul muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminihi ila shimaliha fil barri wal bahr. Sunna hadrat jamil muslimin. Warati abaina ummahatina Suri makure balasrati masyamasyam balasrati madariyati marahatin lima qasidina wa liqadai hawajina min hawajid din dunya wal akhirah walina wa menafi'a fid daran rizqatu haraman maratan ba'da marra rasulullahi batin wa jahil jahannam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata al khair bi wajhillahi mardati wa qurbi wa subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihna fid din wa ilma ta'lam. Allahumma tik lisan wa tsabbit janani wa muddan mimma min. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat dalam majelis fikih Syafi'i. Yang dalam kesempatan malam ini kita membaca kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibnu Idris karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang riba. Riba adalah lughatan az-ziyadah wa syar'an aqdu mu'awadatin aqdu ala iwadin makhsusin. Aqdun berarti mencakup 3 jenis riba. Aqdul yad, ribal yad, riban nasa, wa ribal qabd. Apa itu ribal fadl? Apa itu ribal fadl? Ribal fadl adalah bai'ur ribawi bi jinsihi ma ziyadatin fi ahadil iwadaini. Kemudian apa itu ribal yad? Ribal yad adalah bai'ur ribawaini ma'a ta'khiril qabdi aw lahuma aw li ahadihima an majlisil. Kemudian apa itu riban nasa? Riban nasa adalah bai'ur ribawaini ma'a ajalin. Itu masuk cakupan dalam kata aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang bab salam. Sekedar perkenalan, salam itu mirip seperti akad pesan. Karena apa? Karena barang yang kita beli itu tidak ada wujudnya. Itu disebut sebagai salam. Biasanya ulama-ulama di daerah wilayah Jawa itu ketika memaknai lafaz salam itu dengan akad pesan. Akad pesan, tapi pesannya beda dengan akad pesan seperti kita, bukan akad order seperti kita, itu tidak. Karena akad salam itu seperti yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah Al-Jufri, itu sekarang sudah mungkin jarang dipraktekkan. Alasannya apa? Karena syarat-syaratnya sulit dipenuhi. Supaya akad ini bisa masuk salam, banyak sekali syarat-syarat yang mungkin mustahil di zaman kita ini. Begitu. Itu disebut sebagai akad salam. Kita tahu bahwa yang namanya transaksi jual beli itu imma alal muayyan wa imma ala syai'in mausufin fil dhimmah. Jadi di sini al-bay'u, nanti pembagiannya imma bay'ul aini
wa imma bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Mausufin fi dhimmah. Apa bedanya? Bai'ul aini adalah sebuah transaksi alladzi yakunu li syai'in muayyan. Bai'ul aini huwa alladzi yakunu ala, definisi ini, syai'in muayyan. Ini penjelasan dari Syekh Mustafa Abdul Nabi. Bai'ul ain huwa alladzi yakunu ala syai'in muayyan. Apa itu muayyan? Biasanya orang-orang Arab menyebutkan muayyan itu terhadap isim ma'rifat. Ya. Ma huwal muayyan? Al muayyan huwa alladzi yadkhulu alaihi adatut ta'rif, yang kemasukan perabot isim ma'rifat itu disebut sebagai muayyan. Apa saja itu? Contohnya seperti ada ta'rif, seperti al, kemudian ismul isyarah, kemudian idhofah. Saya ulangi lagi, bai'ul aini huwallazi yakunu ala syai'in muayyan. Apa itu muayyan? Al muayyan huwallazi yadkhulu alaihi adatut ta'rif. Ya imma al wa imma ismul isyarah wa imma al idhah. Contohnya misalkan al nahwu bi'tuka al abada. Ini masuk kategori syai'un muayyan. Kalau syai'un muayyan wujudnya harus ada. Kalau syai'un muayyan wujudnya harus. Kalau saya berkata bi'tuka al abda, kemudian hambanya tidak ada, tidak sah. Kenapa? Karena syarat ma'qud alaih itu kemarin wa ilmun lil aqidi bihi ainan idza kana muayyanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah. Nahu misalkan bi'tuka hadhihi as-sayyarah. Ini namanya bai'ul muayyan. Saya jual mobil ini. Karena lafadznya mobil ini, maka mobilnya harus ada di depan mata. Kalau misalkan sighotnya itu bi'tuka hadhihi sayyarah, ini disebut bai'ul muayyan. Kalau wujudnya tidak ada, tidak sah jual belinya. Begitu. Wa immal idhofah nahwu bi'tuka kitabi. Bi'tuka kitabi. Aku jual kitabku. Ini termasuk bai'ul muayyan. Sigotnya menentukan kalau barangnya harus ada di depan mushtari, harus terlihat wujud nyatanya, harus al-muayyanah wa ta'yin. Al-muayyanah wa ta'yin. Itu disebut sebagai bai'ul aini. Wa huwa alladzi yakunu ala syai'in muayyan. Ma huwal muayyan? Al-muayyan huwa alladzi yadkhulu alaihi adatut ta'rif. Ya, alaihi ini bisa ke bisa ke ma'qud alaih, terserah, ya. Paham? Paham bai'ul muayyan? Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Ya. Definisinya adalah alladzi yakunu li syai'in ghairi muayyan. Li syai'in ghairi muayyan bal lima yasluhu idkhaluhu
tahtal wasfi. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah wa huwa alladhi yakunu li syai'in ghairi muayyan bal lima yasluhu idkhaluhu tahtal wasfi. Gambarannya ini adalah sebuah lafaz yang tidak kemasukan adatut ta'rif alias isim nakirah. Kalau sigotnya itu isim nakirah berarti disebut sebagai bai'u syai'in mausufin fi dhimmah wa huwa ismun nakirah. Contohnya nahwu bi'tuka abdan sifatuhu kadza wa kadza. Ini disebut sebagai bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Kenapa? Karena dilihat dari sigot ini tidak menggunakan isim ma'rifat alias menggunakan isim nakirah yang kemasukan sifat di sini. Maka kalau model sigot seperti ini, ulama fikih biasanya memasukkan kategori bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Nah, kalau bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, maka tidak perlu mengetahui bentuk wujudnya ketika itu. Tapi cukup qadron wa sifatan. Cukup mengetahui kadar dan sifatnya. Paham? Nah, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah itu nanti kita bagi menjadi dua. Di sini ada dua di sini. Ada yang kismun yasihhu bi alfadhil bai'i. Kemudian bagian yang pertama itu bagian pertama, ada bagian yang kedua adalah kismun yasihhu bi alfadhis salam. Ya, yang pertama adalah kismun yasihhu aw yana'aqidu bi alfadil bai'i. Yana'aqidu bi alfadil bai'i. Yana'aqidu bi alfadil bai'i wa kismun yasihhu aw yana'aqidu bi alfadhis salam. Contoh misalkan begini. Kalau saya mengucapkan bi'tuka nahwu bi'tuka sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza dengan aslamtu sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza. Bedanya. Ada bedanya, ya. Jadi lafaz dalam sigot jual beli itu sangat mempengaruhi keabsahan sebuah akan, sangat mempengaruhi status kualifikasi akan. Kalau menggunakan sigot B, contohnya bi'tuka sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza, maka seorang pembeli tidak wajib untuk menyerahkan uangnya seketika itu. Ya, misalkan seperti ini, bi'atuka sayyar sifatuhu kadza wa kadza bi alfi dinarin. Bi alfi dinarin dengan aslamtu sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza bi alfi dinarin. Kalau menggunakan kismun yasihu yan'aqidu bi alfadil bai, ketika saya mengucapkan bi'atuka sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza bi alfi dinarin, maka 1000 dinar ini tidak perlu di majelis akad itu diserahkan kontan, tidak perlu. Karena ini menggunakan sigot be' bukan salam. Tapi kalau antum menggunakan akad salam, aslam tu. Ini biasanya kalau mengucap aslam tu yang ucap mustari, pembeli. Aslam tu sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza bi alfi dinarin, ini harus kontan jadi pemajelis akad, harus ada uangnya. Kalau mobilnya terserah, mau halan mau muajjalan terserah. Yang penting ini disebut ra'sul mal. Ya, apa ra'sul mal itu? Thaman bahasanya. Kalau dalam ini disebut thaman. Kalau dalam salam disebut ra'sul mal. Kalau masuk kategori salam, maka ra'sul mal harus di depan seorang muslim ilaih atau di depan seorang ba'i. Itu perbedaan. Nanti ada beberapa perbedaan lagi yang mana harus terpenuhi
ketika menggunakan sighat salam. Kalau saya mengatakan aslam tu sayyaratan sifatuhu kada wa kada bi alfi dinarin, kemudian ininya tidak ada rasul malnya, tidak ada di depan mata, tidak sah salamnya, batal akadnya. Batal akadnya. Juga karena di sini menggunakan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Kalau kita menggunakan lafaz salam, tapi sesuatunya itu bukan sesuatu yang tapi sesuatunya itu yang muayyan. Contohnya begini. Aslam tu hadza al-abda, tidak sah salamnya. Kenapa? Karena muayyan. Salam itu harus mausuf fi dhimmah. Kalau menggunakan aslam tu hadzal abd, ini muayyan. Jangan menggunakan salam sigotnya, tapi bi tuka. Paham perbedaan ya? Itu sedikit perbedaan saja nanti yang akan masuk dalam pembahasan bab salam. Paham nggak? Itu penting ya, membedakan apa itu muayyan, apa itu syai'in mausufin fi dhimmah. Nanti kalau antum mempelajari bab muamalah, terutama dalam fikih, itu akan berulang-ulang kali dijelaskan muayyan wa mausufin fi dhimmah, muayyan wa mausufin fi dhimmah. Kalau sudah tahu apa itu muayyan, apa itu mausuf fi dhimmah, nanti sudah enak. Lah itu lihat coba, apakah ini terjadi sekarang? Terjadi nggak sekarang kayak begini? Menggunakan lafaz aslam itu kan nggak terjadi lagi, makanya ini adalah akad-akad yang sangat jarang terjadi. Nah, apa dalil salam itu? Ada dalam Al-Quran, kama fi qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wa qala Ibnu Abbasin nazalat hadhil ayatu fis salam. Kemudian Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu melakukan transaksi salam di dalam pemesanan buah-buahan dalam jangka selama setahun atau 2 tahun. Kemudian kata Rasulullah SAW bersabda, man aslama fal yuslim fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Sebetulnya akad salam itu akad yang diperbolehkan karena darurat. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Kalau saya berkata aslam tuka sayyaratan sifatuhu kada wa kada, itu barang tidak ada. Transaksi terhadap barang yang tidak ada itu sebetulnya mengandung goror, ya, mengandung spekulasi kan. Kalau mengandung spekulasi maka hukumnya batal secara hukum asal. Karena apa bahasanya? Inti dari pembahasan muamalah dalam adab Syafi'i itu adalah menjauhi doror atau menjauhi goror. Menjauhi goror. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Assalam. Assalamu lughatan al-isti'jalu wa taqdim. Kenapa disebut isti'jal? Karena dalam Rasulullah harus ditakdim. Ya, harus ada di majelis akad Rasul malnya. Namanya harus di majelis akad, maka disebut sebagai isti'jal secara bahasa. Wa taqdim awit ta'khir id fihi isti'jalu ra'sil mali wa taqdimuhu wa fihi ta'khirul muslimi fihi wa yuqalu lahu as-salafu aidan lakin yusyarikuhu fihi al-qardu wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmati bilafdi as-salam awis salaf, ya. Makanya disebutkan dalam syarah itu hadza ahadul uqudi tsalatsah al-mutawaqqifah ala lafdin makhsusin al-mutawaqqifati ala lafdin makhsusin tsaniha wa tsalithuha an-nikah wal kitabah. Akad salam adalah sebuah akad yang khusus, sigotnya itu menggunakan aslam tu, menggunakan lafaz salam. Jadi dalam madzhab Syafi'i ada 3 akad yang harus menggunakan lafaz-lafaz khusus, seperti akad nikah. Itu harus menggunakan lafaz an-nikah awiz zawaj. Angkah tuka au zawajtuka. Tidak bisa malak tuka binti, tidak sah. Akad nikah tidak sah. Ya, karena nikah itu harus menggunakan lafaz yang sharih. Kemudian akad kitabah
Akad yang mana seorang budak mengajukan cicilan supaya dirinya bisa merdeka. Itu namanya akdul kitabah. Itu juga harus menggunakan lafaz katabtuka, misalkan tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Kemudian lafaz salam juga harus menggunakan lafaz salam. Harus aslam tu. Kalau misalkan bi'tu tidak sah. Tidak sah. Itu menurut qaul mu'tamad madhab. Tapi di sini ada ta'liq dari Asy-Syaikh Salim bin Sa'id Bagithan nomor 34. Qauluhu bilafzi salami awis salaf rajjaha ai Ibnu Hajar Al-Haytami fi hasyiyati Al-Fathil Jawad. Jadi Ibnu Hajar itu mensyarah kitab Irsyad karya Ibnul Muqri dengan dinamai kitabnya dengan kitab Al-Imdad. Ya, namanya kitab Al-Imdad. Kemudian Al-Imdad diringkas lagi oleh beliau di kitabnya yang berjudul Fathul Jawad. Kemudian setelah meringkasnya, beliau menulis hasyiyah terhadap kitab tersebut. Namanya Hasyiyatu Fathil Jawad. Nah, dalam kitab Hasyiyah Fathil Jawad, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan ada man hisaris salami fi hadainil lafdhaini. Yang menurut beliau itu tetap sah menggunakan sighat bi'tuka. Tapi itu bukan qaul mu'tamad madhab. Arkanus salami khamsatun. Muslim itu mustari, ya. Siapapun pembelinya itu disebut sebagai muslim kalau menggunakan akad salam. Mau dia kafir, ya, disebut sebagai muslim. Wa muslamun ilaihi. Muslim ilaihi itu adalah yang menjual. Wa muslamun fihi. Kemudian ini barangnya mustamfih. Wa ra'su malin dan ra'su mal, taman, wasighah. Syurutu sihhatis salam. Syurutu sihhatis salami ziyadatan ala syurutil bai'i sittatun. Hululu ra'sil mal. Falau aqadahu muajjalan wa taqabada fil majlisi lam yasih. Ini mirip seperti penjelasan pada akad sebelumnya. Yaitu dalam riba. Dalam riba itu harus hulul. Ya, harus hulul. Apa hulul itu? Hulul itu tidak di waktu dalam sebuah sighah. Maaf, tidak di hulul itu adamul ajal fis sighah. Adamul ajal fis sighah. Berarti kalau ada seorang muslim berkata aslamtuka sayyaratan sifatuhu kada wa kada ba'da muddah, batal akadnya. Walaupun dalam majlis akad barangnya ada, langsung diserahkan. Ya, kenapa? Karena dalam salam itu harus ada hulul. Hulul itu dalam sighah. Ada kata-kata nanti ba'da muddatin qasirah, walaupun barangnya ada, serah terima di majlis, akadnya batal. Hululu ra'sil mal falau aqadahu muajjalan. Ya, aslamtuka sayyaratan sifatuhu kada wa kada bi alfi dinarin muajjalan. Dalam lafaz seperti itu ada kata-kata seperti itu, maka batal transaksinya walaupun wataqabada fil majlis lam yasih. Kemudian wataslimuhu fil majlis, dan harus menyerahkan ra'sul mal dalam majlis akad. Falau aqadahu halan wa tafarraqa. Falau aqadahu halan wa tafarraqa. Misalkan gini. Aslamtuka. Nahwu, kata seorang muslim berkata aslamtuka mi'ata so'in bi alfi dinarin ala antusan limani iyahu fi syahri Oktober. Misalkan aslamtuka mi'ata so'in bi alfi dinarin ala antusan limani iyahu fi syahri kada wa kada, misalkan. Tapi ketika majelis akad dia hanya memberikan dia hanya membayar 500 dinar misalkan. Khamsu mi'ati dinarin. Dia berkata aslamtuka mi'ata so'in bi alfi dinarin, tapi ra'sul mal yang ada di majelis akad hanya ada 500 dinar. Maka apakah transaksinya batal atau sah?
Dalam transaksi seperti ini ada yang disebut tafriqus shafqah. Apa itu tafriqus shafqah? Tafriqus shafqah itu adalah ada dua akad yang mana artinya dalam sebuah transaksi terkandung dua model akad. Yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Ya, maka yang sah dihukumi sah, yang batal dihukumi batal. Kalau ada aslam tu kami atasoin bi alfi dinarin, kemudian di majlis akad hanya menyerahkan 500 dinar, maka yang sah 500 dinar, yang 500 dinar tidak. Itu namanya tafriqus shafqah. Maka nanti seorang muslim ilaih, orang yang dipeseni, seorang bai' hanya memberikan 50 sok saja. Begitu. Ya, falau aqadahu halan wa tafarraqa au alzamal aqda qoblal qabdi batalal aqdu. Dalam ta'liq taba'a fi hadza atau tabi'a fi hadza ar-ramli wal khatiba haitsu qala inna ikhtiyaral luzumi qabla tafarruqi kat tafarruq. Ini jelaskan sebelumnya. Khiyar majlis itu bisa habis yang pertama imma bi tafarruqil abdan wa imma bi ikhtiyar al-luzum. Ya, imma min ahadihima au min kilaihima. Ya. Kemudian ikhtiyarul luzum itu kat tafarruqi haqiqatan. Kalau ada orang mengucapkan ikhtartu luzumal aqdi, itu seakan-akan keduanya sudah berpisah dari majlis akad. Kalau ada seorang berkata aslam tuka mi'ata so'in bi alfi dinarin ala antusallimani iyahu fi syahri kaza wa kaza, kata seorang muslim, kemudian dijawab oleh muslim ilaih qabiltu, kemudian kata si muslim ikhtartu luzumal aqdi, kata muslim ilaih ikhtartu luzumal aqdi, padahal belum menyerahkan rasul mal. Apakah sah transaksi jual belinya? Itu khilaf di situ ya. Kalau menurut Imam Ar-Ramli dan Imam Khatib Asy-Syirbini tidak sah. Kenapa? Karena ikhtiyarul luzumil aqdi kat tafarruqi bil abdani haqiqatan. Orang berkata ikhtartu luzumal aqdi, akadnya sudah lazim. Itu mirip seperti orang sudah keluar dari majlis akad. Sedangkan syaratnya Rasulullah harus diserahkan di majlis akad. Maka kalau ada transaksi model seperti ini sudah memilih ikhtiyarul luzum tapi belum menyerahkan Rasul mal, batal transaksi jual belinya menurut Ar-Ramli dan Khatib Asy-Syirbini. Nah, kan di sini inna ikhtiyarul luzumi qablat tafarruq kat tafarruq. Wa rajjaha Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tuhfah anna dzalika la yadurru, tidak masalah. Walaupun kedua orang tersebut sudah menyebutkan ikhtartu luzumal aqdi, sudah sighat, kemudian sudah berkata ikhtartu luzumal aqdi, tapi belum menyerahkan rasul mal, uangnya belum diserahkan, tidak batal transaksi jual belinya. Falau qabada ra'sal mali ba'da ikhtiyaril luzumi wa qabla tafarruqi lam yabtulil aqdu. Nah, mana yang mu'tamad? Apakah Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ramli dan Khatib Asy-Syirbini? Semuanya mu'tamad ya. Catatan, kalau antum menemukan khilaf dalam kitab fikih Syafi'i, terutama dalam khilaf di antar ashabun nadhar. Siapa itu ashabun nadhar? Ashabun nadhar adalah ulama yang mana mengkiaskan atau menganalogikan sebuah hukum dalam masalah kontemporer yang terbaru, menganalogikan dengan kasus masalah sebelumnya yang disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Contohnya misalkan ada hukum atau permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C, atau misalkan satu masalah saja, dan itu tidak dinaskan oleh para ashabus Syafi'i, tidak disebutkan oleh para murid-murid Imam Syafi'i, atau tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Maka ini tugas ashabun nadhar, ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin Ar-Ramli, Syihabuddin Ar-Ramli, Khatib Asy-Syirbini, itu disebut ashabun nadhar lima-limanya. Yang mana nanti akan menyetuskan sebuah hukum baru atau menistimbat hukum baru terhadap masalah yang dihadapi. Nah, itu semuanya azhari semua.
Ashabun Nadhr itu orang Mesir semua ya. Nah, ketika ada khilaf seperti ini, maka itu semuanya adalah qaul mu'tamad. Tidak ada yang mu'tamad Ibnu Hajar, tidak ada yang mu'tamad Imam Ar-Ramli, tidak ada. Tapi secara umum, pendapat-pendapat Imam Ar-Ramli itu biasanya diamalkan di Mesir. Ya, biasanya seperti Mesir, kemudian mana lagi? Syam. Itu biasanya lebih mendahulukan pendapat Imam Ar-Ramli. Kenapa? Karena kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ar-Ramli itu di Mesir dibaca lebih dari 500 kali. Maka dianggap pendapat-pendapatnya itu adalah pendapat yang lebih kuat daripada Ibnu Hajar. Tapi kalau Ibnu Hajar sendiri itu umumnya pendapat beliau diamalkan di Yaman, kemudian di Dagestan, kemudian di Hijaz. Kenapa di Hijaz yang masyhur itu qaul Ibnu Hajar? Karena Imam Ibnu Hajar setelah dari Mesir hijrah ke Hijaz, wafat di sana. Di Indonesia itu juga masyhurnya Ibnu Hajar di Sudan. Jadi kalau misalkan menemukan kasus seperti ini, mana yang mu'tamad? Semuanya mu'tamad. Jangan ini mu'tamad, itu tidak mu'tamad. Karena begini, Ibnu Hajar itu berguru kepada siapa? Syekhul Islam Zakaria ada sebagian ulama seperti Imam As-Sunbuli kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa qaul mu'tamad dalam madhab ketika ada khilaf di antara beberapa ashabun nadhr, maka yang mu'tamad adalah dua orang ini. Yang pertama Ibnu Hajar, yang kedua Imam Ar-Ramli. Jadi Ar-Ramli itu ada dua. Ada Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, itu adalah bapak. Ada anaknya, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, itu anaknya. Menurut Imam As-Sunbuli, yang mu'tamad itu dua pendapat dua orang ini. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Syamsuddin Ar-Ramli. Padahal Syekhul Islam itu gurunya. Bagaimana mungkin, kata Syekh Muhammad Sulaim Al-Qurdi dalam Fawaidul Madaniyah, menjadikan qaul mu'tamad muridnya sedangkan menganggap pendapat gurunya itu dhaif? Kan gak masuk akal. Makanya oleh Imam Al-Qurdi dalam Fawaidul Madaniyah menyebutkan semua khilaf dalam ashabun nadhr itu boleh diamalkan, boleh difatwakan, terserah. Karena itu semuanya mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Wa taslimuhu fil majlisi, sudah ya. Warajjaha fi at-tuhfa anna dzalika la yadurru. Wa bayanu makanit taslim in aslama bi mahallin ghairi salihin lahu aw kana al muslamu fihi muajjal. Ini dihapus ya. Dihapus ini. Ingat ceritanya Ibnu Hajar Al-Haytami ketika nyantri di Azhar dulu. Itu beliau sangat reposo sekali. Ya, beliau itu kalau ngaji di Azhar, Ibnu Hajar itu kalau ngaji di Azhar. Dan selama di Azhar tidak pernah makan daging sama sekali. Tidak pernah makan daging di Azhar itu. Selama di Azhar itu disebutkan dalam kitab Fawaidul Madaniyah. Suatu malam saya pernah diundang keluar dari Azhar untuk memenuhi undangan makan daging. Ya, makan daging. Tapi ketika sampai di tempat undangan, itu dagingnya belum matang. Dagingnya belum matang. Saya tunggu sampai 5 jam, 10 jam, kata beliau Ibnu Hajar. Ternyata setelah ditunggu itu dagingnya sudah matang. Jadi sudah matang, kemudian karena ditinggal lama, itu jadi sudah gimana? Sudah gak enak lagi. Kata beliau, itu pertama kali saya makan daging ketika ngaji di Al-Azhar. Dan itu sudah ditinggal lama. Artinya walaupun sudah matang, karena sudah ditinggal lama, itu seperti mentah. Ya. Jadi ya dimakan seadanya seperti itu. Syekhul Islam juga sama. Dulu ngaji di Azhar juga. Kenapa Syekhul Islam itu, kenapa Imam Zakaria Al-Ansari itu punya julukan Syekhul Islam? Itu disebutkan dalam Al-Fawaid Asy-Syatiriyah karya Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri, bahwa dulu itu Syekhul Islam pernah diolok-olok karena masuk Masjid Azhar itu menggunakan imamah beliau. Weh, ada Syekhul Islam datang. Karena pakai imamah. Weh, ada Syekhul Islam datang, begitu loh. Akhirnya setelah diolok-olok, beliau jadi semangat kan, bergairah untuk mengaji serius. Karena Syekhul Islam itu mulazamah di Masjid Azhar, ya. Di situ terus, nggak pernah keluar. Weh, ada Syekhul Islam datang, ada Syekhul Islam datang gitu. Karena pakai imamah dia Mas. Setelah itu beliau bersungguh-sungguh untuk belajar dan jadilah Syekhul
Syekhul Islam itu masyhur ya ucapannya, dukik tu baina hajaroini wa jalalaini wa al-kamalaini. Ya. Kata beliau, dukik tu baina hajaroini, aku diapit oleh dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai guruku, Syekhul Islam juga itu. Wa Ibnu Hajar al-Haytami sebagai muridku. Itu bukti bahwa orang itu sudah benar-benar alim. Kalau gurunya cuma alim, muridnya nggak alim, itu orangnya belum dijamin alim. Tapi ini gurunya alim, muridnya juga Jadi kalau ngaji ke gurunya karena alim, udah siap-siap dulu, tahdir dulu. Takut dites gitu kan. Juga kalau ngaji ke muridnya, ngajar muridnya harus alim juga. Karena muridnya alim. Kalau misalkan nggak tahdir dulu, malu Bu, masa nanti lebih alim muridnya. Itu saya Islam sekalian, sorry. Wadukik tuh bayanal jalalaini. Ya, aku diapit oleh dua Imam Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahali sebagai guruku, Jalaluddin As-Suyuti sebagai muridku. Lihat, luar biasa nggak? Itu orang Mesir semua loh. Jasadnya makamnya ada di Mesir semua. Kecuali Ibnu Hajar, itu makamnya ada di Ma'ala. Wadukik tu bainal kamalaini. Kamal Ibnu Humam sebagai guruku. Kamal Ibnu Humam itu makamnya ada di sebelah Ibnu Athaillah Sakandari yang ada kubahnya itu. Wa Kamal Ibnu Syarif sebagai muridku. Ya, jadi dukik tu baina hajaroini wa jalalaini wa kamalaini. Kurang luar biasa apa coba? Itu barulah disebut Syekhul Islam. Wa bayanu makani taslim in aslama bi mahallin ghairi salihin lahu aw kana al muslamu fihi muajjalan. Jadi dalam sigot salam itu nanti harus dalam beberapa kasus harus disebutkan tempat penyerahan barangnya di mana. Tadi saya berkata aslam tuka sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza ala an tusallima iyahu fi makani al-gamil azhar misalkan. Itu terkadang dalam satu kasus harus menyebutkan fi al-gamil azhar, fil jamil azhar. Terkadang dalam satu kasus wajib menyebutkan tempat penyerahan barang, terkadang tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan barang. Nah, kalau dalam sebuah sigot salam tidak disebutkan tempat penyerahan barang, maka nanti penyerahannya ketika penyerahan tempatnya di mana? Di tempat akad tadi. Kalau misalkan di sini saya berkata kepada santri, aslam tuka iyyak, aslam tuka sayyaratan sifatuha kadza wa kadza wa kadza. Maka kalau misalkan saya tidak berkata fil gamil azhar, maka wajib di sini taslimnya. Wajib taslim di sini. Nah, nanti ada tafsilannya ya. Ada beberapa surah yang wajib menyebutkan makanut taslim, ada yang tidak wajib menyebutkan makanut taslim. Ishtiratu makan at-taslim. Ishtirat makan at-taslim. Surah yang pertama, kalau aku baca, tanya apa bacaannya. Idza kana makanul aqdi ghairu salihin lit taslim. Idza kana makanul aqdi ghairu salihin lit taslim. Maka di sini la budda min ta'yini al makan mutlaqon. Apa kata mutlak di sini? Mutlak itu ada 4 nanti. Imma lihamlihi fihi mu'nah wal aqdu muajjal wa imma lihamlihi fihi
mu'nah wal aqdu halun wa imma lihamlihi laisa fihi mu'natun wal aqdu muajjal wa imma lihamlihi laisa fihi mu'natun wal aqdu halun. Idza kana makanul aqdi ghairu shalihin lit taslim. Contoh saya berkata seperti ini. Aslamtuka sayyaratan sifatuha kadza wa kadza. Saya bilang sama saprinya di atas pesawat. Di atas atau di tengah-tengah laut. Atau di tengah-tengah hutan. Maka tempat akad itu tidak patut untuk menyerahkan barang. Karena nggak mungkin saya pesan mobil di atas pesawat atau di tengah laut. Maka la budda min ta'yinil makan. Harus menentukan tempat penyerahan. Ya, saya sama Sapri pulang bagasian ke Indonesia. Kemudian berkata aslamtuka sayyaratan sifatuha kadza wa kadza. Karena saya ini muslim, orang yang memesan suatu barang, maka wajib menyebutkan ala an tusallimani iyyaha fi Jakarta. Fi baiti, ya. Kalau tidak menyebutkan maka taslim batal akadnya. Kenapa? Karena mengandung goror di situ, ya. La budda min ta'yinil makani mutlaqan. Ma huwal mutlaq? Imma lihamlihi fihi mu'nah wal aqdu muajjal, ya. Imma lihamlihi fihi mu'nah. Entah membawa barang itu ke tempat penyerahan itu menggunakan uang, ya. Misalkan gimana? Misalkan pesanan di pesawat, kemudian penyerahannya ada di Jakarta, dan cara membawa mobil ini harus menggunakan truk dan itu membutuhkan uang. Kenapa? Karena misalkan mobilnya dari Cilegon ngirimnya ke Jakarta itu butuh uang, maka itu termasuk lihamlihi fihi untuk membawa muslam fihi terhadap maka taslim itu butuh uang. Imma butuh uang atau tidak butuh uang nanti di sini, ya. Imma butuh uang untuk menyerahkan barang dan akadnya itu muajjal. Akadnya itu muajjal. Wa imma lihamlihi fihi mu'na wal aqdu hal. Wa imma lihamlihi laysa fihi mu'na wal aqdu muajjal wa imma lihamlihi laysa fihi mu'na wal aqdu hal. Misalkan begini. Jadi dalam akad salam itu ada yang muajjal, ada yang hal. Apa itu yang hal? Yang hal itu berarti adalah tanpa ada sebuah tempo. Artinya ketika saya berkata aslamtuka sayyaratan sifatuha kadza wa kadza halan, seperti misalkan di mana? Seperti misalkan ketika saya membeli produk HP di counter, itu kan kalau menggunakan akad salam aslamtuka iya, aslamtuka hatifan sifatuhu kadza wa kadza wa kadza, kemudian halan, maka karena itu transaksinya transaksi yang kontan, yang halan, maka sah juga. Jadi dalam penyerahan muslam fihi, ya. Jadi penyerahan muslam fihi itu nanti al muslam fihi imma hal wa imma muajjal. Ya, contohnya misalkan aslamtuka hatifan sifatu kadza kadza wa kadza halan
maka harus seketika itu barangnya harus ada, diambilkan dan kembali lagi untuk memberikan barangnya. Atau misalkan aslam tuka hatifan sifatu kada wa kada wa kada muajjalan ila syahri kada wa kada, maka jadi muajjal akadnya, ya. Jadi penyerahan muslamfih barang itu boleh hal, ya, hal seketika itu misalkan boleh muajjal. Kalau misalkan saya berkata aslam tuka hatifan sifatu kada wa kada tanpa menyebutkan apakah halan atau muajjal, maka diarahkan kepada yang hal, pada hal. Nah, di sini ya, wal aqdu muajjal, wal aqdu hal, wal aqdu muajjal, wal aqdu hal, semuanya dalam kasus seperti ini karena tempatnya tidak patut untuk penyerahan barang, wajib menyebutkan ta'yin al makan. Paham enggak? Itu adalah surah yang pertama. Jadi dalam surah yang pertama ini terkandung empat gambaran. Imma li hamlihi fihi mu'nah wal aqdu muajjal, wa imma li hamlihi fihi mu'nah wal aqdu hal, imma li hamli laisa fihi mu'nah wal aqdu muajjal, wa imma li hamli laisa fihi mu'nah wal aqdu hal. Nah, yang kedua, idza kana makanul aqdi sholihan lit taslim. Idza kana makanul aqdi sholihan lit taslim. Maka di sini ada dua. Ayyakuna li hamlil muslam fihi ilaihi mu'nah alla yakuna li hamlil muslam fihi ilaihi mu'nah. Misalkan saya transaksinya di sini, di masjid atau di al-darasah. Ketika ayyakuna li hamlil muslami fihi ilaihi mu'nah, kalau akadnya itu akad yang kontan, yang hal, maka la yushtaratu at-ta'yin. Kalau misalkan muajjal, maka di sini yushtaratu at-ta'yin. Nah, di sini alla yakuna li hamlil muslam fihi ilaihi mu'nah, maka la yushtaratu at-ta'yin mutlaqon. Apa kata mutlaq di sini? Imma hal wa imma muajjal. Contohnya begini, misalkan ayyakuna li hamlil muslami fihi ilaihi mu'nah, dan akadnya itu akad yang muajjal. Contohnya saya dengan Sapri di sini. Sapri, aslam tuka sayyaratan sifatuhu kadza wa kadza ala an tusallimani iyaha fi syahri Februari atau fi syahri Desember. Karena mobilnya tidak ada di sini, misalkan adanya di Alexandria, dan ketika saya tinggal di Eldarosah, maka pasti untuk memindahkan mobil itu dari Alexandria menuju Eldarosah butuh biaya. Dan itu akan yang muajjal. Maka kalau seperti itu wajib ta'yin. Tapi kalau tidak ta'yin, kalau memindahkan mustamfihnya itu butuh biaya, tapi akadnya itu akad yang kontan, yang hal, maka la yushtaratu at-ta'yin. Sekarang alla yakuna li hamlil muslim fihi ilaihi mu'nah. Misalkan barangnya ada di sini. Atau misalkan di counter HP, aslam tuka hatifan sifatuhu kadza wa kadza, mau halan mau muajjalan karena memindahkannya tidak butuh biaya, maka tidak wajib untuk adanya ta'yin. Coba kita baca.
Wa taslimuhu fil majlisi wa bayanu makanit taslim in aslama bi mahallin ghairi sholihin lahu. Kemana hal lahu itu domirnya? Ai lit taslim. Kemudian dalam syarah halan kanal muslamu fihi au muajjalan. Itu yang pertama ya. Idza kana makanul aqdi ghairu sholihin lit taslim. Au kanal muslamu fihi muajjalan wali hamlihi ila makanil aqdi mu'nah. Ya, muajjalan wali hamlil muslami fihi ilaihi mu'nah wa kana makanul aqdi sholihan lit taslim. Ai syarah dari nomor 3, ai minal mahallil ladzi yutlabu tahsiluhu minhu. Barangnya dari mana? Dari tempat adanya sebuah barang, ketika dipindahkan ke majelis taslim, butuh biaya tidak? Kalau butuh biaya, maka wajib menyebutkan tempatnya. Kalau tidak butuh biaya, tidak perlu untuk menyebutkan tempatnya. Ai minal mahallil ladzi yutlabu tahsiluhu minhu wal hasilu annahu illam yasluh al mawdi'u, ya. Itu idza kana makanul aqdi ghairu sholih taslim wajabal bayanu mutlaqan, ya. Wa in saruha wa laysa li hamlihi mu'nah lam yajibil bayanu mutlaqan, ya. Imma halan wa imma mu'aj. Wa in saluha wa li hamlihi mu'natun wajabal bayanu fil mu'ajjal dunal hal. Wa idza lam yajibil bayan ta'ayyana mawdi'ul aqdi litaslim ma lam yu'ayyina ghaib. Kalau misalkan saya melakukan transaksi salam di sini, ya, dan barangnya ada di sini, alias barangnya apa? Pemindahan barang dari tempat menuju penyerahan tidak butuh biaya secara asal, maka tidak wajib untuk adanya ta'yin. Tapi bagaimana kalau saya berkata seperti ini? Aslam tuka ya syapri hatifan sifatuhu kada wa kada ala an tusallimani iyyahu fil azhar, maka wajib. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan ala tusallimani iyyahu fil azhar, maka tidak di mana penyerahannya? Ya di tempat awal ketika akan. Wal qudratu ala taslimi waqta wujubihi wal qudrah ay bila masyaqqatin 'azimah falau aslama fima ya'uzzu wujuduhu. Saya transaksi akad salam terhadap sesuatu yang sangat jarang ada. Kalau lu'in kibar, seperti permata lu'lu yang ukurannya besar ada tidak? Tidak ada, adapun jarang, ya. Maka tidak sah. Wa amatin wa ukhtiha lam yasihha. Wal qudratu ala taslimi waqta wujubihi. Maka dari itu, ketika saya memesan sebuah barang menggunakan akad salam, itu di waktu penyerahannya barang itu harus ada. Tahu rutob? Rutob itu kurma muda. Kurma muda itu biasanya panen di musim dingin, betul tidak? Di musim dingin panennya. Tapi sekarang belum ada ya? Sekarang belum ada. Tapi dalam kitab itu fi syita. Udah habis. Ya. Kalau saya hendak menggunakan atau pesan menggunakan akad salam terhadap rutob, maka dipastikan ketika makanut taslim, ketika takjil barangnya itu harus ada. Kalau saya berkata aslam tuka rutoban sifatuhu kada wa kada wa kada ala an tusalliman iyyahu fi roho. Syita itu apa? Kalau roho, kalau musim panas fi soif au fir roho, ya, maka batal akadnya. Tapi bagaimana kalau saya bilang seperti ini, aslam tuka rutoban sifatuhu kada wa kada ala adu saliman iyahu fi syita. Tiba-tiba ketika sudah waktunya musim dingin, rutoban tidak ada.
atau misalkan rutubnya itu habis, maka bagi seorang muslim, bagi seorang mushtari diberikan dua pilihan. Imma fashul aqdi wa immal intidor. Boleh merusak akadnya, boleh menunggu, ya. Kalau sudah menunggu tanpa kepastian, kemudian tetap tidak ada, maka boleh untuk fasakh akad. Wal qudratu ala taslimi waqta wujubihi wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsafil lati yakhtalifu bihal gharaduh tilafan dhahiron. Ya. Jadi ada beberapa sifat dalam sebuah komoditi. Komoditi itu sebuah barang yang dijadikan objek transaksi, yang mana sifat itu dapat membedakan sebuah tujuan orang itu membeli. Contohnya, kalau ada seseorang yang profesinya itu fotografer, ketika beli iPhone pasti memilih iPhone 5. Tapi kalau ada emak-emak baru gaul, baru pindah dari Android ke iOS, itu beli iPhone berapa? iPhone 7 pun sudah cukup. Misalkan begini, itu kan beda tujuannya kan? Siapa pembelinya? Kalau pembeli fotografer pasti beli yang, kalau emak-emak belinya yang, ketika ada fotografer berkata seperti ini kepada tukang konter, tapi menggunakan akad salam ya, aslam tuka iPhone, tanpa menyebutkan sifatnya, apakah sah? Tidak sah. Kenapa? Karena misalkan kalau dia diberikan iPhone 11, apa berapa tadi? iPhone 7, buat apa ini HP-nya? Kameranya sudah tidak upgrade lagi. Ya. Makanya harus menyebutkan sifat, yang mana sifat itu akan membedakan beberapa tujuan sang pembeli. Atau sebaliknya, emak-emak beli iPhone, aslam tuka iPhone. Ya, tanpa menyebutkan sifatuhu kada au iPhone 7 misalkan, tidak menyebutkan itu, kemudian diberikan iPhone 15, kan sudah beda tujuannya, ya, maka transaksinya Nah, sifat seperti itu nanti wajib disebutkan, ya, sifat-sifat yang ketika tidak disebutkan akan menimbulkan sebuah perbedaan dalam tujuan. Nah, sifat-sifat seperti itu harus diketahui dan harus disebutkan. Jadi sifatnya sebelumnya sudah diketahui terlebih dahulu. Ini misalkan iPhone 15, ini iPhone 11. Beda halnya kalau misalkan dalam sebuah sifat itu sama sekali tidak mempengaruhi sebuah tujuan. Contohnya misalkan, kalau iPhone itu warnanya gold atau silver, apakah mempengaruhi tujuan dia untuk membeli HP? Tidak kan? Betul tidak? Maka dari itu ketika dia sedang membeli sebuah barang menggunakan akad salam, tidak perlu menyebutkan launuhu kada wa kada wa kada, enggak, karena sifatnya tidak mempengaruhi sebuah tujuan pembeli. Begitu ya. Jadi di sini nanti akan disebutkan ya. Wala ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsafil lati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan dhahiran. Walaisal aslu adamaha. Memang sifatnya itu ada. Ya, betul-betul ada, dari awal sudah ada. iPhone ya sudah iPhone segitu. Beda halnya nanti ada beberapa sifat yang secara asal tidak ada. Apa contohnya? Seorang budak itu pasti tidak ada yang langsung bisa nulis, betul tidak? Berarti secara asal sifat menulis itu hukum yang baru, sifat yang baru. Maka dari itu kalau sifatnya itu baru, ya, maka tidak wajib disebutkan ketika proses akad salam. Ya, jadi memang sifatnya itu dibutuhkan oleh sang pembeli, kemudian sifatnya itu dari awal sudah ada. Ya, walaisal aslu adamaha fala yushtaratu ma'rifatu ma yutasamahu fi ihmali dzikrih li adami duhuri ikhtilafil gharadi fihi kal kahali wasimani firroki. Kahal itu adalah seorang budak yang ketika lahir sudah memiliki model mata seakan-akan sudah diberikan celak, begitu loh. Kan ada orang itu tanpa celak pun terlihat seperti menggunakan celak, ada yang tidak ya. Kalau orang memesan budak itu tujuan untuk apa? Untuk meladeni, apakah mempengaruhi tujuan itu kalau tidak menyebutkan kahal? Kan tidak mempengaruhi kan?
fala yushtaratu ma'rifatu ma yutasamahu fi ihmali dzikrihi li adami duhuri ikhtilafil gharad fihi kal kahal wasiman. Mau gendut, mau kurus, kalau semangat untuk khidmah ya enggak berpengaruh kan, maka tidak wajib disebutkan. Auli kaunil asli adamahu, ya memang secara asal tidak ada, makanya ketika akad tidak perlu disebutkan sifatnya harus katib. Kan asal tidak ada, maka tidak kakaunihi katiban au qawiyan alal amal. Nah, tadi kita kembali lagi wal ilmu lil aqidaini wa adlaini. Sifat contohnya iPhone 15 ini kita anggap sebagai sifat, ya. Sifat ini 15 yang mana sudah bodinya titanium, kemudian ada dynamic island begitu kan. Itu harus diketahui oleh dua orang, muslim ilaihi dan muslim. Kalau memesan iPhone 15 kemudian seorang muslim dan muslim ilaihi tidak paham, yang kayak gimana iPhone 15 itu? Apakah yang ada tompelnya apa sekarang itu? Bukan boba. Kalau tidak tahu itu ada sifat seperti itu, maka tidak sah transaksinya. Ya. Maka yang pertama, sifat yang ada dalam sebuah HP itu harus diketahui oleh dua orang yang melakukan transaksi akad salam muslim dan muslim. Ditambah lagi harus ada yang mengetahui sifat tersebut dari dua orang adil. Ya, itu akan salam. Misalkan begini, iPhone 15 ya. 15 itu sebuah sifat. Yang pertama sudah diketahui sudah. Muslim ilaih tahu enggak 15 itu kayak tahu, yang begini tahu. Muslim tahu tidak? Tahu. Kemudian apakah ada dua orang adil yang mengetahui 15 ini, iPhone 15 ini? Ya. Kalau misalkan dalam masafatul udwa. Apa masafatul udwa? Masafatul udwa itu adalah jarak tempuh di mana ketika seseorang berjalan kaki dimulai dari pagi hari setelah adzan subuh, itu dia tidak akan pulang ke rumahnya kecuali ketika adzan maghrib. Sampai mana itu? Jalan sana jalannya. Misalnya antum keluar dari Darosah, ba'da subuh tepat, jalan kaki santuy. Itu ketika pulang adzan maghrib. Sampai mana itu? Saya itu nggak nemu masafatul adwa itu jaraknya itu segimana, nggak nemu. Maksudnya ketika dikonversikan ke satuan apa namanya? Satuan jarak itu tidak nemu. Nyari di kitab udah disebutkan gitu loh. Kalau misalkan masafatul qurbi, masafatul gauthi, hadul gauthi, hadul qurbi itu ada. Di Al-Mawazin wal Maqayir Syaikhul Juma juga ada, tapi ini tidak ada. Hanya disebutkan ya perjalanan seperti itu. Nah, dalam jarak seperti itu, anggaplah kata Sab Abrod di Zahro. Maka kalau saya transaksi akad salam di sini, minimal dari berbagai arah masafatul udwa ada dua orang adil yang mengetahui sifat dari iPhone 15 ini. Begitu loh. Apa tujuannya coba? Tujuannya begini. Kalau misalkan hanya diketahui oleh dua orang yang transaksi saja, tidak ada dua orang adil yang mengetahui apa sih itu iPhone 15. Nanti ketika seorang muslim ilaih memberikan iPhone 14, kemudian tidak terima muslimnya, akan lapor ke siapa coba? Orang sekitar, kan nggak tahu orang sekitarnya. Makanya harus dibutuhkan dua orang adil yang mana mengetahui sifat-sifat ini. Dua orang adil ada di mana? Ada dalam jarak masafatul udwa. Ya, misalkan dari sana jaraknya kemana, dari sana kemana, dari sana kemana, pokoknya dari berbagai penjuru arah itu masafatul udwa. Kita baca. Wa inna mashturito ma'rifatul adlaini fi hadza. Fi hadza, apa fi hadza ini? Ai fil awsaf. Fi ma'rifatil awsaf. Wa ma ba'dahu ai wa dzikruha nanti itu wa dzikruha fil aqdi bilughatin ya'rifuhal aqidani wa adlan. Kenapa sih harus disyaratkan seperti itu? Yang pertama harus
harus diketahui sifatnya oleh dua orang adil, dan nanti sifat tersebut harus disebutkan dalam sebuah akad menggunakan bahasa yang dipahami oleh dua orang adil. Apa tujuannya? Liyurja'a ilaihima indat tanazu. Biar ada yang meleraikan ya. Walaisal muradu bihima fihima adlaini muayyanaini. Idlau kana kadzalika lam yajuz. Bal al muradu ayyu jida abadan fi ghalibil azminati fi mahallit taslim fama fawqahu ila masafatil adwa mimman ya'rifuha adlani au aktsaro. Paham ya? Ribet ya? Loh, kok ribet itu gimana? Emang seperti itu, fikih itu sulit dipahami. Karena fikih itu yang kita pelajari itu nas ulama. Kalau antum tahu jawabannya, ya harus tahu jawab nas apa. Kalau misal antum ketika ditanya oleh seseorang apa hukumnya ini itu harus tahu nas ulama dalam fikih itu. Fikih itu tidak cukup untuk mempelajari mustalah. Beda dengan mantik. Mantik itu antum mempelajari dengan cara menghafal mustalah dan memahami, selesai. Kalau mempelajari fikih itu tidak cukup memahami mustalah, tapi wajib untuk dihafal nas-nas ulamanya. Antum ditanya, ini apa hukumnya? Kemudian dengan landasan pendapat pribadi tidak bisa. Harus menyebutkan ini pendapat saya begitu loh. Jadi makanya fikih itu tidak ada. Makanya kata Syekh Mustafa Abdul Nabi itu, orang itu kadang salah kaprah menganggap fikih lebih mudah daripada ilmu mantik, padahal sebaliknya. Ya. Fikih itu lebih Makanya antum itu kalau ketika ditanya tidak tahu, jangan gengsi. Azhar itu jangan gengsi. Jawab sesuatu tanpa tahu dasarnya, mending jawab tidak tahu. Ya. Enggak usah sok-sokan. Karena fikih itu butuh nas. Tidak cukup mengandalkan mengandalkan pendapat pribadi, opini pribadi tidak bisa fikih itu. Makanya banyak ulama-ulama terutama yang sudah mendalami fikih ya, para fuqaha ketika ditanya tidak tahu jawabannya. Ya, contohnya seperti Imam Malik, ditanya 40 masalah yang terjawab cuma berapa? 4. Yang tidak terjawab 30. Bukan tidak bisa, tapi belum menemukan, bukan tidak memiliki malakah fikih, tidak, tapi punya kompeten dalam hal itu tapi belum menemukan ketika itu. Makanya kadang kalau ditanya itu jangan malu untuk jawab tidak tahu, atau misalkan belum menemukan ibarat dan referensinya. Itu seperti Syekh Abdul Al-Jufri, Dr. Labib Najib Abdullah, ketika ditanya tanpa referensi pasti jawab tidak tahu. Ya, fakih itu seperti itu. Enggak jawab tiba-tiba, oh begini. Bukan seperti itu fakih itu. Setahu saya, iya benar. Setahu saya. Ya, makanya kata Syekh Mustafa Abdul Nabi itu, jadilah seorang alim yang betul-betul alim, jangan setengah-setengah, ya. Karena kalau setengah-setengah, antum ditanya, kemudian jawabannya salah, repot, ya. Nisful alim adarru minal jahil, kan begitu. Setengah orang alim lebih bahaya daripada orang yang bodoh. Karena orang bodoh ditanya, jawab tidak tahu, selesai. Tapi nisful alim ngasih jawaban, kan ngalung ngidur udah jelas jawabannya. Begitu. Makanya antum kalau misalkan ketika ditanya oleh siapapun itu menjawab tidak tahu, pasti tenang hatinya. Ya, tenang hatinya kan. Tapi kalau misalkan kadang saya ditanya itu apa ini masalahnya, apa ini hukumnya, enggak jawab misalkan, atau dijawab begini, gimana gitu hatinya. Kalau misalkan belum benar-benar tahu gitu. Tapi kalau dijawab enggak tahu, selesai masalahnya, beres kan? Ya udah. Nggak usah dibilang, masa ini nggak tahu, loh ini fikih, nggak bisa asal-asalan. Jangan nganggep orang misalkan tahu hadis, tahu Quran, itu pasti tahu permasalahan fikih, nggak bisa. Fikih nggak seperti itu, fikih nggak segampang itu, butuh adanya nas ulama. Kalau tahu sampaikan, kalau tidak tahu ya sudah, tahu aku. Begitu ya. Wala ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsafil lati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan dhahiran wa dzikruha. Tuh, jangan cuma tahu tapi disebutkan dalam akadnya.
Epon berapa? Epon 15. Karena sifat tadi akan mempengaruhi tujuan. Wa dzikruha fil aqdi bilugotin. Ada orang tahu epon 15? Ada. Orang adil, 2 orang adil ada. Ada. Tahu nggak apa itu epon 15? Tahu. Tapi ketika akad si gotnya menggunakan bahasa Inggris misalkan. Loh, orang 2 adil nggak tahu bahasa Inggris, tidak sah juga. Wa dzikruha fil aqdi bilugotin ya'rifuhal aqidani wa adlan. Nah tadi belum kebaca itu. Wa inna maktufiya, ada tidak? Bima arifatil ajali minal aqidaini aw adlaini walam yaktafi bidzalika huna. Ya, dalam menentukan waktu itu juga harus diketahui. Tapi ini tidak harus diketahui oleh kedua, alias tidak wajib diketahui oleh 2 orang transaksi dan 2 orang adil, tidak. Cukup salah satunya saja untuk mengetahui waktunya. Waktu penyerahan ini. Di annal jahalata hunaka raji'atun ilal ajal wa huna idal maqudi alaihi fajaza ayyuhtamala hunaka ma la yuhtamalu huna. Suratus salami ayyakula zaidun li amrin aslamtu ilaika. Ya, jadi wa dzikruha fil aqdi bilugotin ya'rifuha al-aqidani wa adlan. Maka tidak cukup kalau antum memesan suatu barang menggunakan akal salam ya. Saya pesan HP yang seperti ini gambarnya. Nggak sah, harus disebutkan. Antum butuh apa? iPhone 15 misalnya kata Muslim. Tapi hanya menyebutkan saya butuh iPhone yang seperti ini gambarnya. Tidak sah. Sifatnya harus disebutkan. Tidak cukup dilihatkan gambarnya. Wa dzikruha fil aqdi bilugotin ya'rifuhal aqidani. Suratus salami ayyakula zaidun li amrin aslamtu ilaika hadhil mi'ata dinari fi abdin zinji. Apa zinji itu? Yang berkulit hitam. Ibni khamsi sinina tuluhu khamsatu asya. Ashbar itu jengkal. Shibrun itu jengkal mananya. Yang panjangnya 5 jengkal. Tusallimuhu li gurrata syahri kadza fi baladi kadza fayaqulu amrun qabil tu. Paham akal salam? Paham tidak? Ya tidak perlu paham 100% karena ini akal sudah tidak ada gitu kan. Nah, tapi bihadzal qadar wallahu a'lam. Allahumma shalli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala